Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran online ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 185 berbunyi, Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, kita juga akan mati karena kita manusia memiliki nyawa, dan kematian itu datangnya tidak pilih-pilih. Apabila ajal itu sudah datang, tidak ada kekuatan apapun yang dapat memperlambat atau mempercepatnya. Kematian bisa datang kapan saja, di usia berapapun. Ketika seseorang telah meninggal dunia, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini memiliki kewajiban terhadap jenazah tersebut, yaitu berupa mengurus jenazahnya, seperti memandikan, mengkafani, takziah, dan ziarah kubur. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu pejamkanlah matanya dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Yang kedua, tutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan terakhir, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium jenazahnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, tempat memandikan jenazah harus dalam keadaan tertutup. Yang kedua, letakkan jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan jenazah harus ditutup seluruh auratnya. Keempat, menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di perut. Yang kelima, ganti sarung tangan, kemudian bersihkan gigi dan mulut mayat. Yang keenam, bersihkan seluruh najis dan kotoran yang melekat di badan mayat. Ketujuh, mewudukan kemudian membasuh seluruh tubuh mayat. 8. Disunahkan dibasuh 3-5 kali dengan air yang ada wanginya. Kemudian kita masuk pembahasan bagian kedua, yaitu mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan adalah untuk jenazah laki-laki minimal selembar dan sempurnanya 3 lembar. Jika untuk jenazah perempuan minimal selembar dan sempurnanya 5 lembar. Setiap lapisan kain kafan diberikan kapur barus dan dilaksanakan pengkafanan jenazah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu takziah. Takziah merupakan salah satu cara merekatkan hubungan pertetanggaan. Ini bisa dimengerti karena tujuan utama takziah adalah untuk menghibur dan meringankan beban kesedihan keluarga jenazah. Dalam riwayat dituturkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghibur saudaranya yang beriman yang tengah dalam musibah, niscaya Allah memakaikan kepadanya perhiasan kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Awsat, Imam Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Akan tetapi, karena mengingat mati itu penting, dan di antara mengingat mati adalah ziarah kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berziarah dengan tujuan untuk mengingat mati. Adapun tata cara ziarah kubur sebagai berikut. 1. Berwudulah terlebih dahulu. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang pertama adalah berwudu. Sebelum pergi ziarah kubur, hendaknya peziarah berwudu terlebih dahulu. 2. Ucapkan salam kepada ahli kubur. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang kedua adalah ucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan salam yang juga sekaligus doa ketika masuk ke dalam area pemakaman. 3. Menghadap ke kiblat saat berdoa untuk almarhum dan zikir. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang ketiga adalah menghadap kiblat saat berdoa untuk almarhum.
Saat akan mendoakan mayit, hendaknya menghadap kiblat. Dianjurkan juga untuk membaca tasbih, takbir, dan tahmid, serta zikir. 4. Kirimkan doa untuk almarhum. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang keempat adalah berdoa untuk almarhum. Setelah itu membaca tasbih, takbir, tahmid, zikir, dan doa yang dikhususkan untuk mayit. Kemudian mendoakan mayit yang diakhiri dengan bacaan Al-Fatihah sebagai penutup. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.